Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ballaghana fi hadzal syahri sya'ban al mukarram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Ada yang berkata no party never end. Tidak ada acara yang tidak usai. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan haflah zikra al-Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawakuf sementara untuk pengajian bulanan maulidnya. Tentunya terima kasih sebesar-besarnya diucapkan kepada seluruh teman, sahabat, warga, tetangga, dan keluarga yang berpartisipasi untuk mensukseskan acara tersebut. Banyak hikmah yang kita dapatkan, yang kita gali dari acara tersebut, diantaranya adalah betapa besarnya nikmat karunia sehat, kesempatan, dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang yang menginginkan sampai kepada bulan Sya'ban disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ada yang sudah didahului oleh ajalnya, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang masih saat ini menghirup udaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengingatkan kita pula acara tersebut bahwa dianjurkan dan dimotivasi kita untuk mempersiapkan program-program terbaik kita untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi tidak berhenti dengan tawakuf ini. Layaknya sebatang pohon yang selalu disiram akan berakar, berurat, ya, berdaun lebat dan mekar daunnya, rindang di bawahnya. Berbeda dengan pohon bunga-bunga yang sudah terpisah dari akarnya. Dia akan meranggas, layu, kemudian menguning dan akan gugur. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dibuang. Begitu juga dengan iman kita ini. Apabila jarang, jauh dari zikir dan ibadah, maka dia akan meranggas dan layu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 malam yang kita dianjurkan untuk memuliakannya, dan salah satunya adalah menjelang bulan suci Ramadan ini, yakni malam nisfu Sya'ban. Nah, 5 malam tersebut yang kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan ibadah adalah malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak rela umat ini untuk melupakannya. Satu saat Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini?" Kata Nabi, "Zalika syahrun jawfalun nasu anhu." Ini bulan yang banyak orang lupakan karena dia terapit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Kenapa bulan Sya'ban ini begitu Nabi tidak rela terlupakan oleh umat ini? Ya, tidak heran kalau bulan ini disebut bulannya Nabi, karena banyak kejadian penting di sini. Ya. Satu diantaranya adalah terbelahnya bulan. Ini bulan Sya'ban. Kedua, turunnya ayat sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya bulan Sya'ban. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam 16 atau 17 bulan menurut Imam Bukhari berharap kiblat itu dipindahkan ke Baitullah Ka'bah yang ada di Makkah. Lalu pemindahan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan kenangan besar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan Sya'ban juga adalah turfal amal, bulan disetorkannya amalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi bilang, aku ingin aku dalam keadaan puasa disetor amal. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara. Lalu apa yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban ini, yakni sesuai apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bangunlah malamnya, hidupkan malam itu dengan ibadah, dan siangnya kita berpuasa.
Jadi malam nisfu Sya'ban kita isi dengan ibadah, siangnya puasa. Para ulama menganjurkan antara maghrib dan isya dibaca dengan surah Yasin. Nah, itu anjuran-anjuran. Para salaf dari sejak zaman tabi'in itu sudah membiasakan menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Dalam riwayat dikatakan diprakarsai oleh Sayyidina Khalid bin Ma'dan, yang beliau ini seorang tabi'in wafat 104. Intinya malam nisfu Sya'ban kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ampunan, malam diijabahnya doa. Oleh Imam Syafi'i katakan, inna doa mustajabun fiha, sesungguhnya doa pada malam nisfu Sya'ban itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja ada orang-orang yang terhalang dari mendapatkan kemuliaan nisfu Sya'ban tersebut. Sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Ihwan dikatakan, innallaha yaghfiru lijami'il muslimin fi tilkal lailah. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh kaum muslimin pada malam tersebut, kecuali likahinin, kepada orang yang masih percaya dukun atau dukun itu sendiri, au sahir, atau orang yang berbuat sihir, musyahin, orang yang masih belum akur nih sama tetangga, sama saudara, au mudminul khamir, atau orang yang mudminul khamrin, yang masih ketergantungan dengan khamar. Dan yang terakhir adalah aqul liwalidayh, yang durhaka kepada orang tua. Maka kita siapkan untuk saling memaafkan sebelum kedatangan malam nisfu Sya'ban. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini mudah-mudahan bermanfaat. Udah mau ngeteh dulu nih ya. Teh tubruk. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bernisfu Sya'ban. Banyak-banyak malamnya berdoa, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.